Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Adrian Saswaja. Kali ini kita akan kembali lagi untuk berdiskusi tentang amalan-amalan untuk memudahkan dalam hal urusan rezeki. Baik, mungkin ada di sini kawan-kawan yang baru bergabung dengan YouTube saya. Jadi YouTube ini untuk kita menjelaskan tentang amalan-amalan untuk kita menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Amalan ini bisa berupa doa, juga bisa berupa bacaan zikir. Kali ini saya akan membahas tentang amalan istighfar. Istighfar adalah suatu amalan yang mungkin orang kurang paham ya di sini. Mengiranya bahwa istighfar itu untuk memohon ampun terhadap dosa-dosa, hanya sebatas itu. Walaupun itu benar, tapi ada juga manfaat-manfaat lain atau khasiat-khasiat lain dari istighfar. Nah, dulu saya pernah ketika ada orang punya masalah ya dalam hal urusan rezeki, nah itu saya bilang perbanyak istighfar. Lalu orang tersebut malah tersinggung karena merasa iya gue tahu gue banyak dosa gitu, kayak gitu gitulah. Jadi seperti diintimidasi gitu, seperti diledek bahwa dia ini orang yang banyak dosa gitu. Padahal itu salah paham bahwa istighfar ini bukan sekedar untuk orang-orang yang berdosa atau orang kita mengampuni dosa, tapi juga bisa membuka pintu rezeki, mengangkat kita dari kesulitan hidup, memberikan solusi terhadap masalah-masalah kita. Itu salah satu manfaat dari istighfar. Bahkan juga bisa menurunkan hujan, memberikan anak. Mungkin ada kawan-kawan yang sulit punya anak, ya sudah berumah tangga lama, itu bisa dengan menggunakan amalan istighfar. Jadi istighfar ini suatu zikir atau wirid yang bisa dibilang banyak manfaatnya lah. Bisa jadi kesulitan kita dalam hidup, ya, permasalahan hidup, lalu sulitnya rezeki itu faktornya adalah karena dosa-dosa kita. Jadi kalau kita istighfar, semua masalah-masalah kita bisa teratasi dan dengan cara yang tidak disangka-sangka, tidak terduga-duga. Baik sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya juga mau cerita sedikit ya tentang pengalaman saya dulu. Yang dulu saya lulus kuliah masih menganggur, melamar kemana-mana tidak diterima. Lalu saya mendawamkan istighfar sebanyak 100.000 kali. Bisa dilihat di video saya ya. Bisa dilihat video saya. Nah itu kemudian bisa dapat pekerjaan, bisa mendapatkan uang, tiba-tiba disuruh orang, dikasih uang, lalu disuruh lagi membuat sebuah acara, dikasih duit lagi, sampai akhirnya mendapatkan pekerjaan tanpa melamar kemana-mana. Nah itu salah satu pengalaman saya. Dan juga banyak pengalaman lainnya, misalnya teman saya juga menjalankan istighfar, wirid yang saya amalkan. Kemudian ada satu proyek ya, itu sudah gagal sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi namanya pre-order ya, jadi dia punya suatu pabrik ya, ada pre-order tapi gagal ya 2 bulan yang lalu. Dia mengamalkan istighfar secara istiqomah ya, di selama sebanyak jumlahnya sepertinya tidak sampai 100.000 kali. Jadi baru berjalan 1 minggu, tiba-tiba PO itu jadi, Mas, yang kemarin gak jadi deh ya. Jadi tiba-tiba dia dapat proyek yang besar sekali dan alhamdulillah untungnya juga besar itu. Nah itu salah satu manfaat dari istighfar. Jadi kadang-kadang rezeki yang hilang itu bisa diganti oleh Allah, lalu rezeki yang sempit itu diperluas gitu, dan setiap masalah diberikan solusi. Itu teman saya. Nah beberapa minggu ini karena konten ini, jadi ada beberapa subscriber ya yang menanyakan sesuatu, konsultasi secara langsung kepada saya. Kemudian kami bikin grup WA. Nah, bikin grup WA ini kita ayo amalkan istighfar sama-sama. Jadi kita amalkan istighfar selama 1 minggu berturut-turut, kira-kira apa yang didapatkan. Nah, ini ada seorang pengusaha dan ada seorang pegawai, tapi dia punya freelance ya, maksudnya selain bekerja di suatu pabrik, dia juga punya sambilan ya, mengajar bela diri, dan juga kemudian yang satu lagi pengangguran benar-benar tidak ada pekerjaan. Karena apa? Karena baru resign dari pekerjaan.
Nah, kemudian kita melakukan amalan istighfar selama 1 minggu. 1 minggu. Nah, yang pertama yang punya perusahaan, ya, yang punya pabrik, itu begitu dia mengamalkan istighfar, hari kedua, ya, hari kedua dia dapat PO 100 juta rupiah. Jadi dapat proyek 100 juta rupiah. Biasanya jarang ya ada yang DP langsung segitu. Biasanya DP itu 20 juta, 25 juta. Ini langsung dia DP 100 juta. Jadi proyeknya sekali besar gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua yang kerja di pabrik, ya. Nah, itu ketika dia melakukan istighfar selama seminggu, itu hal yang sangat luar biasa terjadi, yaitu apa? Perguruan bela dirinya tiba-tiba diminta di beberapa sekolah, ya, tiga sekolah. Nah, itu biasanya kan ada pesan baju ya. Nah, bajunya itu banyak yang mesen. Jadi siswa-siswa itu pada beli baju karena sekolahnya ini kan sekolah elit lah ya. Jadi sekolah elit itu kan biasanya kan uangnya banyak ya. Nah, itu mereka pada beli baju yang bagus, yang mereknya yang bagus lah. Akhirnya banyak pemasukannya tuh. Nah, itu setelah mengamalkan istighfar selama 1 minggu. Nah, yang kemudian teman saya satu lagi itu seorang pengangguran. Pengangguran, jadi benar-benar habis resign. Nah, dia melaksanakan istighfar. Nah, dia akhirnya bantuin saudaranya untuk ini apa, ngawasin bangunan ya, bangunan ini. Dan tapi belum digaji saat itu karena cuman ya buat iseng-iseng lah, iseng-iseng karena dimintain tolong. Nah, tiba-tiba saudaranya ini ngajak ke sana. Nah, yang punya rumah yang direnovasi ini ternyata punya kulkas ya, dan juga punya mesin cuci. Kemudian yang punya rumah ini bilang, "Ini mau nggak? Ini masih bagus nih mesin cuci sama kulkasnya." Nah, ternyata temannya ini ya, temannya dia, saudaranya dia ini tidak mau terima, katanya rumahnya sempit, kamu aja yang terima. Akhirnya karena dia nemenin, ya udah Bu, boleh Bu, saya ambil. Ternyata mesin cuci yang di rumah kebetulan juga udah mulai rusak-rusak baling-balingnya. Apanya ada bagian yang rusak lah di mesin cuci di rumahnya. Dapat mesin cuci yang lebih mahal, lebih bagus. Akhirnya dibawa pulang, ya, dibawa pulang. Dan ternyata masih ada sedikit kerusakan ya di mesin cuci yang dikasih itu. Nah, ternyata cuma perbaikannya sekitar 500.000. Dapat mesin cuci yang bagus, mahal, dan juga mendapatkan kulkas yang juga mahal. Artinya pengangguran tapi bisa dapat barang-barang bagus itu. Yang belum tentu ketika dia bekerja itu mampu membeli itu gitu. Nah, dia akhirnya wah, ini baru istighfar 3 hari efeknya seperti ini gitu. Nah, itu pengalaman dari membaca istighfar, sering mendapatkan rezeki dari tidak diduga-duga. Saya juga begitu. Dulu saya gajinya mungkin masih sekitar paling besar ya 6 juta lah gaji saya tuh. Tapi masih kadang-kadang juga pernah dulu 3 juta, tidak pernah lebih di atas. Nah, alhamdulillah karena rutin mengamalkan istighfar, naiklah di atas 10. Nah, itu juga salah satu pengalaman saya yang pernah mengamalkan istighfar. Jadi istighfar itu jangan dipahami hanya sekedar gaji ya. Rezeki itu jangan sekedar gaji ya. Kalau kita memahami rezeki itu gaji ya, kita tidak akan merasakan keajaiban. Ya, keajaiban itu banyak. Kayak misalnya dapat mobil. Ya, itu mobil itu nggak harus kita punya uang, punya gaji lalu kita kredit, ya kan, leasing. Tidak harus seperti itu. Bisa jadi kita dapat mobil itu dengan cara cuma-cuma, dan itu yang terjadi pada saya. Ya. Dan juga terjadi pada teman saya yang pengangguran ini, bisa punya mobil, ya kan, dikasih bukan karena faktor dia nyicil atau leasing gitu. Seperti itu. Jadi rezekinya ini jangan kita pahami hanya dari gaji. Gaji saya segini, bagaimana saya bisa beli mobil? Gaji saya segini, mana bisa saya beli rumah? Justru dengan kita beristighfar, kita bisa dapatkan itu semua tanpa harus kita pikirkan caranya bagaimana. Nah, caranya itu adalah benar-benar anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah ragu untuk mengamalkan istighfar. Nah, berapa jumlahnya terserah ya. Ada yang boleh 100 kali, ada
berhasil juga kok. Ada yang 1000 kali berhasil, alhamdulillah. Ada yang 10.000 kali lebih berhasil lagi. Dan kadang-kadang yang 100 juga berhasilnya sangat luar biasa. Tapi begini, yang penting itu bukan masalah jumlahnya ya. Terpenting itu adalah niatnya, hatinya, ketulusan hatinya. Itu yang penting. Jadi mengamalkannya dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk ya, kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki, Engkau Maha Pemberi rahmat, Engkau Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kita minta dengan sepenuh jiwa raga itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hati kita hanya kepada Allah. Insya Allah jumlah nggak akan jadi masalah. Kalau hati kita bisa ke arah situ, itu biasanya keajaibannya sangat luar biasa. Karena kalau kita bergantung pada manusia itu ujungnya pasti kecewa. Ya, saya pengalaman bergantung dengan manusia bertahun-tahun ya. Ujungnya kecewa, hanya dijanji-janjikan saja, dijanji-janjikan tapi tidak ditepati. Tapi ketika kita menggantungkan hati pada Allah, Allah tidak pernah melanggar janjinya. Ya, insya Allah seperti itu. Baik sahabat-sahabat, saya kan juga baca komen ya di YouTube saya. Ada yang buka usaha dari 2000 berapa tuh, katanya 2013, lalu mendawamkan sholawat ya, tapi tidak maju-maju usahanya. Ada yang sudah baca sholawat, baca istighfar, tapi masih susah gitu ya. Nah, jadi gini, penghambat rezeki itu banyak. Itu penghambat harus disingkirkan. Misalnya contohnya bisnis yang menipu. Jadi misalnya memasarkan suatu barang atau produk tapi dengan cara yang kurang baik ya. Misalnya dengan produk saya bisa ini, padahal tidak ada gitu, tidak ada. Nah, itu tidak berkah. Walaupun produknya halal ya, tapi caranya dengan cara membesar-besarkan produk tersebut yang tidak ada, itu bisa menjadi mengurangi keberkahan dari rezeki. Bisa juga menjanji-janjikan nanti kamu kalau menang dapat ini, tapi ketika dapat tidak ditunaikan hajatnya, nazar ya gitu. Jadi misalnya nanti kalau proyek saya jebol, saya kasih motor, tapi begitu proyeknya jebol tidak dibeli motor. Atau nanti kalau proyek saya jebol, saya berangkatkan umroh, ternyata begitu proyeknya jebol tidak diberangkatkan umroh. Nah, ini salah satu yang bisa menjadi penghambat rezeki. Atau meremehkan hutang gitu. Jadi kita misalnya sering berhutang, pinjam dulu 500.000, minggu depan saya ganti kalau gajian, tapi nggak diganti-ganti sampai bertahun-tahun. Nah, itu jangan dikira itu menjadi hal yang hilang ya. Mungkin bisa hilang di manusia itu, tapi di catatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hilang gitu. Itu pasti terhitung hutang ya. Akhirnya apa? Akhirnya itu menjadi masalah keuangan kita. Jadi keuangan kita ini akan diganggu, akan terganggu gitu dengan gara-gara kita berhutang tidak dibayar walaupun sedikit. Jadi kita pinjam sini, pinjam sana, tapi tidak diganti ya, bahkan meremehkan hutang ya, itu bisa menyebabkan rezeki menjadi sempit dan akan mengundang masalah-masalah keuangan. Dan ini banyak terjadi. Jadi menurut saya jangan cuma hanya mengamalkan, tapi benar-benar kita punya sifat waro. Waro itu selektif ya, dalam hal keuangan, dalam hal makan, minum, itu harus selektif. Jangan kita memasukkan makanan dan minuman dari cara-cara yang haram, merugikan orang lain, atau kita mendapatkan uang dari menipu segala macam. Itu jangan sampai terjadi. Mungkin kita bisa kaya hari itu gitu, tapi akan mengundang bala-bala kemudian ya, akan menggunakan masalah-masalah besar atau mengundang permasalahan-permasalahan yang rumit ke depannya kalau kita mengambil uang-uang seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.